Yang pertama Saya nih, bisa ya sedikit dulu, sedikit boleh. bisa nambah. Baik. Jadi memang problematika pemahaman kata Arab nahnu itu kalau orang yang tidak mengerti bahasa Arab dia akan sulit memahaminya. Apakah itu dianggap sebagai majesty atau seperti apa? Tapi kalau orang yang ngerti bahasa Arab, pengertian bisa kita merujuk lah. Kita tidak pakai ini asumsi, bisa merujuk ke Kamus Bahasa Arab Mu'jam Lisanul Arab atau Mu'jam Al-Wasit. Orang bisa melihat di sana penggunaan kata nahnu itu tidak selalu bermakna jamak. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa memahami itu masalahnya di Anda karena ketidakmampuan Anda dalam suatu bahasa gitu. Jadi jangan timpakan kesalahan itu kepada kami kalau Anda tidak paham. Kembali kepada Trinitas. Kalau kata tauhid dalam Al-Quran itu sangat jelas ada ya. Ilahukum ilahum wahid. Wahid itu dari kata wahada, wawha dan dal. Wahada yuwahidu tauhidan. Itu makanya dalam bahasa Arab itu ada tasrif namanya, ada perubahan asal kata, ada namanya masdar. Ya ini sulit kita jelaskan kepada teman-teman Kristen karena mereka terbiasa hari-hari itu dengan terjemahan. Makanya agak sulit dan itu bukan kesalahan kita untuk mereka tidak paham seperti situ. Trinitas itu beda. Trinitas itu nggak ada sama sekali dalam kekristenan, bahkan dari sisi bahasa pun nggak ada. Ya, lanjut. Ya, itu jadinya dongeng Trinitas itu. Yesaya 48 nomor 10 kita lihat ya. Ini dalam Yahudinya juga. Mana 16. The Lord has sent me lah. Ini sepakat Yahudi dan LAI sepakat gitu. M-nya juga kan. Dan dalam Hebrew-nya pun selani. Terjemahkannya apa? Mi-nya kecil gitu. Apakah Tuhan mengirim dia menjadi yang kecil dan menjadi hamba, lalu dengan rohnya yang ciptaan bareng-bareng untuk disembah? Nggak ada sama sekali yang seperti itu. Gitu. Sorry tuh saya jadinya Tritunggal hanyalah dongeng. Kita lanjut lagi sekarang mengenai Al-Anbiya 93 dibawain buat apa? Mau kabur dari 92? Ada kata tauhid nggak di Al-Anbiya? Ayo ngaku kamu tukang takia Korintus kamu ya. Coba kita lihat Al-Anbiya 93 nih, kita buka nih sekarang Al-Anbiya 93. Ini kan udah ya umat tawahidan, wahid satunya. Nah, nggak bisa kabur lu Ale. Oh ngapain lu kabur ke 93? Al-Maidah 93. Ada nggak nih? Dibahas nggak nih tauhid di sini? 93. Mana dia? Kok nggak keluar? 93. Go. Oh ini dia. Nah, dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Wah, dia mah udah berbohong terpecah belah. Sekarang di sini nggak ada kata tauhid. Ya udah meninggal Hale, lu udah nggak bisa kabur, lu terinjak-injak baik di Al-Quran maupun Biblos gitu loh. Kenapa? Karena tauhid ada di dalam Al-Quran, Biblos tidak ada. Sekarang mengenai kata kami, kita lanjut ya. Logos siap-siap. Nah gini Logos, kami itu siapa? Tadi udah dijelasin sama Yahudi, majestic plural. Yahudi dan Islam sepakat. Terus tanpa wakil nggak ada apa-apanya. Kata siapa? Kata siapa nggak ada wakil nggak bisa apa-apa? Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan Ar-Rahmannya, Maha Pengasihnya, di mana dia bertanya kepada malaikat dan berdiskusi gitu dengan penciptaan manusia ini. Itu baru Allah yang sejati gitu. Bukan berarti Allah membutuhkan seseorang gitu. Sama seperti raja-raja dan juga pemerintah-pemerintah gitu. Ketika mereka bilang kita, bukan berarti dia nggak mampu tanpa wakil-wakilnya. Wakilnya itu dibuang, diganti yang lain juga bisa. Tanpa wakil pun dia ngerjain sendiri bisa. Karena pusat komando langsung dia yang ngambil. Gitu loh. Jadi jangan jangan meremeh-temehkan seorang raja, apalagi raja langit dan bumi gitu. Jadi apa yang lu bilang ini sangatlah tidak berdasarkan kepada logika yang sehat. Lalu terakhir ini Kejadian 1 nomor 2 26 sampai 27. Jangan kabur lu Hale, jangan kabur. Di sini tidak ada kata kita di 7-nya. Gitu my bro. Saya kasih masukan sedikit sebelum lanjut ya. Ini kayaknya dari tadi saya pulang sholat, balik sholat, udah makan di bawah itu ini terus saya pas balik. Kayak nggak move on gitu. Tolong di ini. Ya udah, ini juga apa namanya kan ini udah datang juga banyak yang lain nih ikhwan filah yang lain. Oke, kami selesai nanti ya. Oke. Jadi sekarang gini ya, kita langsung ini aja lah, kita langsung lanjut closing. Hale closing, Logos closing, aku closing. Oke, jadi gini ya.
Di sini sebenarnya bukan soal kita ngertinya, tetapi yang saya lihat kamu tidak jujurnya dengan ayat Al-Qur'anmu. Sama seperti si Kores, ketika saya lengkapi yang 92 dan saya baca lagi ke 93, dia kayaknya nggak terima. Justru itu saya membuktikan saya nggak lompat-lompat. Ya, terus kamu lari menuduh kami dongeng ajaran kami. Seandainya kau jujur di Al-Furqan ayat 4 itu, justru kamu yang dongeng, tetapi ketika dongeng ajaranmu tidak diterima, kau juluku mereka kafir. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Tapi kau berani menuduh kami dongeng. Justru mereka lain menyatakan ajaranmu dongeng, tetapi mereka jadi kafir kamu sebut gara-gara tidak mengakui dongeng-dongeng itu. Ya, dan kemudian, dan mereka berkata, itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng-dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ya, kalau kau mau lari ke dongeng, makanya saya bilang dari tadi nggak ada kalian mampu menjelaskan tauhid itu. Jadi begini saja, kita tutup ya. Sebenarnya ada di ayat Al-Quran itu bicara tauhid. Ya, tetapi ada pula berbicara tidak tauhid. Ini problemanya. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya bilang ketika kamu temukan ayat menerangkan bahwa Allah SWT adalah tauhid, maka laga sajalah dengan ayat Al-Quran seperti surat Al-Anbiya ayat 16 tadi. Biar kamu tahu terjadinya kontradiksi di sana. Ya Kores ya? Jadi jujurlah. Kamu harus yakin bahwa Al-Quran itu sempurna. Kalau kau lari dari situ, berarti kau melemahkan kesempurnaan ayat Al-Quranmu. Itu clear itu. Oke, sekarang saudara saya lanjutlah. Udah nggak bisa kamu Jangan marah, jangan marah. marah. Oke, saya tadi Bro Kores ngutip lagi dari sumber apa ya. Tapi gini lah, coba jujur pada pribadi sendiri ya. Baca dari ayat 12 sampai akhir, sampai bawah ya. Kalau Bro mau baca, jangan mengutip, jangan hanya teks itu aja, hanya huruf kecil. Hanya satu orang yang berbicara dari ayat 12 saja sampai ke bawah. Jadi kenapa tiba-tiba hanya huruf kecil di situ? Itu ada pendustaan. Ya, itu ada pendustaan. Kalau saya baca saja sendiri dan jujur pada diri sendiri. Tidak ada orang yang sedang berkata-kata pada ayat itu. Hanya Tuhan Allah yang sedang berkata-kata. Ya, itu mungkin Bro Kores ngutip dari sumber Yahudi yang mau coba denial juga. Coba tapi baca dengan logika udah sekolah kan, udah pernah SD, SMP, baca dari apa ayat 12 sampai 16 sampai bawah. Hanya satu orang yang sedang berbicara di situ. Hanya selalu huruf besar. Kenapa di situ tiba-tiba huruf kecil? Itu tanda tanya besar. Ya. Kedua, dari tadi tidak bisa teman-teman Muslim menjelaskan tauhid yang satu sisi tauhid tunggal, satu sisi kami. Bro Kores tadi lari ke plural majestik. Gimana? Tadi gimana? Nggak ada apa-apanya tanpa wakilnya. Bisa kok, tapi ada gantinya. Ya tetap juga harus ada gantinya. Gimana dengan prajuritnya? Bisa. Raja berkuasa tanpa prajuritnya. Dia sendiri berperang. Misalnya, kan tetap harus ada prajuritnya. Harus ada panglima perangnya. Kalau Bro menganalogikannya ke situ, ya saya rasa ilah teman-teman Muslim ya kecil lah. Nggak ada apa-apanya. Masa dia tanpa malaikatnya, tanpa bala tentara malaikatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, itu aja teman-teman. Oke, terima kasih saudara-saudariku dari kekristenan yang sudah memberikan closing statement. Sekarang dari Penatua Kores Tristus akan memberikan closing juga. Nah, jadi begini, kita lanjut. Pertama ya kita breakdown. Dari kekristenan ini kita sudah memberikan dalil-dalilnya berulang kali ya ikhwah. Maryam ayat 65, Al-Anbiya ayat 92. Masih dibilang enggak menjelaskan. Terus dijelaskan lagi bahwa raja tanpa prajurit, tanpa wakil pun bisa, karena sejatinya seseorang ini ketika dia bisa mengontrol maka dia sudah bisa disebut raja gitu. Apalagi raja langit dan semesta, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Itu ya pertama. Terus yang kedua, Al-Anbiya 93. Lu mau lari ke konteks. Lu mau lari ke konteks mengenai umat yang kacau. Tapi lu tidak mau, nih hal ini lucunya, tidak mau dia tetap pada di sini.
Dia nggak mau membahas kata tauhidnya termaktub di situ gitu loh. Ini kan ada kata tauhid di sini. Ini loh ada kata tauhid. No, ini loh, ini loh. Nih kita lihat. Dar. Ah, ini loh umat tawahidan loh. Nah, kan tauhid satu artinya nih. Cut, 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 cut. Nah, ini nih. Cut, cut. Artinya ini. Cut. Ah, nggak bisa dia, nggak mau dia ke sana, takut dia, gitu kan. Hale, aduh, udah terekspos lu itu udah terekspos. Lu mau kabur ke ayat manapun di Al-Quran, selama tauhidnya ada di 92, udah lu abis. Berarti tauhid bukan dongeng, tapi Tritunggal adalah dongeng. Itu kenapa? Karena tidak pernah tertulis. Gitu. Terus tadi ternyata ada malaikat-malaikat yang bertasbih. Lu lupa kali, Mazmur 82 nomor 1 itu ada sidang ilahi. Bukankah itu malaikat, my bre? Dar, selamat datang di kebenaran. Gitu loh, gitu Cak. Kalau misalnya menjadi ahli kitab seperti gua, pembendaharaan ayatnya banyak, sehingga mau kemanapun lu lari Hale dan juga Logos, pasti akan ada Biblos dan juga Al-Quran yang akan menentang segala perkataan kalian. Karena sejatinya orang-orang yang paham kitab suci akan selalu berangkat mengenai dalil-dalil yang ada. Itu pertama. Lalu kemudian kalau misalnya orang-orang pagan-pagan Yunani dan Romawi, mereka ini jagonya adalah berorasi. Siapa yang paling bagus orasinya? Itu yang disepakati oleh halayak ramai. Sayangnya ketika budaya Semit datang dengan para nabi-nabinya, budaya-budaya seperti ngomong-ngomong doang tanpa ada yang tertulis, itu runtuh sudah. Itulah kenapa kerajaan Romawi sudah tidak dipakai, kerajaan kekristenan sudah tidak dipakai, tapi yang ada hanyalah negara-negara yang menggunakan syariat. Itu my bre. Jadi tauhid itu ada tertulis di Al-Anbiya 92. Lalu kemudian Hale ini ketakutan kalau gue lari ke Biblos, nggak ngerti kenapa gitu. Al-Quran udah gue bawain dalil-dalilnya. Ini Al-Anbiya, emang ini Biblos. Al-Quran ini firman Allah Azza wa Jalla. Kok takut ketika gue udah ngeluarin Al-Quran terus gue lari ke sini. Cut, asik. Lari ke Kejadian 1 nomor 26 sama 27. Kenapa takut? Jangan takut Hale. Gue bilang juga Biblos itu akan nabok semua syubhat yang lu berikan, akan nabok semua ayat-ayat yang lu potong-potong lalu lu terjemahkan sendiri. Itu akan ditabok balik lu semua. Lu nggak bisa apa-apa, lu tengkurap, lu akan sun kaki di hadapan Kores Kristus, sang penatua yang paham Biblos dari Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21. Gitu my bre. Nah, terus yang terakhir ini yang akan gue jelaskan adalah ketika yang namanya tauhid sudah ada di dalam Al-Anbiya ayat 92, lalu kemudian Tritunggal tidak sama sekali tertulis, maka Tritunggal itu dongeng. Karena sejatinya yang namanya Tuhan mendeklarasikan dirinya, bukan dideklarasikan oleh orang-orang lain. Karena kalau orang lain yang ngomong dia Tuhan, itu berhala. Kalau misalnya Tuhan yang ngomong langsung, baru itu Tuhan yang sejati. Jedar, selamat datang di kebenaran. Mari kita lanjut ke dialog berikutnya. Bang Kores, saya sedikit minta waktu 7 menit aja. Ya dialog bebas sampai kita tentuin topik, silahkanlah yang mau ngomong-ngomong. Bisa minta share screen? Ini ya, Logos dan Haleluya, aku mengasihimu, jangan marah. Tetap main-main lagi ke sini tanpa penghujatan. Oke, bro. Ternyata menarik ayat yang dibawakan oleh Kang Kores tadi. Stop dulu. Kita Rasul pasal 13 ya. Oh, gue nggak bisa. Oh, ini bukan layar gua toh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ustadz Alwan masih ada di sini nggak? Ustadz Alwan masih stay? Mana guru? Ustadz Alwan. Apa dengan ayat itu, bro? Nggak sedikit mengkoreksi terjemahan, sekedar mengkoreksi terjemahan. Oh, ya. Apa yang betul menurut bro? Gimana yang betul? Oh, Gurunda udah hadir ya, Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya silakan. Assalamualaikum Gurunda. Ya, waalaikumsalam. Nah, pada ayat yang dibawakan oleh Kang Kores tadi, di situ ada terdapat kata hambanya. Hamba kan Abdul dalam bahasa Arab kan gitu kan.
Kalau Betul. ini Abdullahi atani al-kitab wa Sebenarnya ja'alani nabiyya. kalau bahasa Arabnya Abdun sih harusnya, cuma karena kekristenan terbiasa ini jadinya Abdul mereka. Oke, sip. Abdun harusnya itu. Ya, ini nanti kita ke sana, nanti kita ke sana. Nah, di sini dalam teks Ibraninya dituliskan ayat ke-13 di situ, Elohai Abraham wa Yitzhak wa Itu Yaakov kisah Rasul Elohai berapa? avotenu. Kisah Rasul berapa? 3:13. 33. 3:13. 3:13. Oh. Oke, Yes. Nah, dikatakan Elohai Abraham wa Yitzhak wa Yaakov Elohai avotenu bechavot et avadu Yeshua asher meshartem oto uchefartem bo lifnei Pilatos kaasher hechlit leshallet lecho lachafshi. Nah, di sini terdapat kata abdo, artinya hamba. Hamba, ya. Dalam Aramaik dikatakan Alahe ho d'Abraham wa de Ishak wa de Yaakov alaha dabahaten shabach libre iso hau danton aslemon wah parton beh kadam afau de Pilatos kadho zat sadak hawau nisreh. Nah, di sini ya tidak terdapat satu kata yang dikatakan sebagai hamba, cuma terdapat kata lebreh, anaknya. Hamba tidak ada. Dalam bahasa Arab, langsung 3 bahasa ya. Dalam bahasa Arab, dalam ayat yang sama, ayat ke-13, Inna ila Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ila abaina majjada fatahu Yeshu alladhi aslamtuhu antum wankartumuhu amama wajhi billatusha wa huwa hakim bitlaq. Majjada yang dimuliakan. Jadi ini harus kalian pertimbangkan dulu, bro, terjemahannya. Ini yang benar rujukannya kemana? Ke bahasa Arab, bahasa Ibrani, atau bahasa Aramaik? Karena udah perbedaan 3 teks nih yang nggak sinkron, tidak seimbang. Iya, bro. Tapi esensinya nggak lari dari apanya. Iya, esensinya nggak lari. Oke. Kalau misalkan mau hamba, mau anak, itu kan esensinya nggak lari. Oke, Kalau bertentangan. Kalau you berpendapat seperti itu, saya maklumin. Tetapi di sini ada beberapa bahasa secara tekstualnya itu ada kata yang nggak seimbang. Yang satu dikatakan ada tulisan hambanya, ada abdo, yang satu labre, yang satu ibnu, anak dan hamba. Antara anak dan hamba berbeda. Yang satu ada kata hamba, yang satu nggak ada kata hambanya. Itu harus dipertegas dulu. Ini rujukannya kemana? Ke Ibrani, ke Arab, atau ke Aramaik? Gitu. Itu rujukannya ke Yunani. Itu kan tulisan ke Yunani. apa? Ya. Jadi Yunani. mau apapun itu, esensinya nggak berubah, nggak ada yang bergeser dari. Jadi Arab sama Aramaiknya salah. Arab sama Aramaiknya kan menerjemahkan dari Yunaninya, bro. Loh. Oke. Okay. Nggak berbahasa Aramaik. Tapi itu udah intinya. Yunani, bro. Tapi Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi intinya kan nggak ada esensi yang berubah dari ayat itu untuk keimanan Kristen. Mungkin ya, bro kan ahlinya di bidang itu. Kalau masalah iman, saya nggak bermaksud untuk mengganggu iman kalian. Nggak maksud ke iman. Coba bahas yang lain. Ke bahasanya, ke teksnya saja. Bahasan yang lain saja. Iman. Saya pikir tadi ada sesuatu yang bertentangan dari makna aslinya. Gitu. Suhaib, justru harus dijelaskan beda antara kedudukan hamba dengan anak Allah dan anak atau anak gitu. manusia. Beda dong. Iya.
Kalau Ini anak makanya kalau tadi kan saya tanya, ini rujukannya kemana? Ke Ibrani, Iya. ke Arab atau Aramaik? Kalau misalkan dirujukan ke Ibrani, otomatis Ibrani kan sama ketem- yang Arab kalau sama Aramaik teman-teman ini nggak kalau teman-teman baca kan, itu kan kata di situ kan menuju kepada Yesus kan. Yesus itu hamba kepada saat dia Yesus jadi sih daging, benar, kan? benar kepada Yesus Iya. nggak salah. Benar Hamba kepada di Yesus saat nggak menjadi salah. Ada terdapat satu saat kata yang dihilangkan. daging. That's Semua right, itu daging dia Gurunda. Bapak pernah menjadi Jadi hamba? hamba. Bagaimana? Ya enggak lah, Bro. Heeh. Nggak Ya. pernah kan? Iya, berarti Yesus bukan Bapak. Ya memang Tidak. bukan lah. Yang bilang Yesus itu Bapa ya Oneness, Bro. Ini Iya. kami apa? Kristen Tritunggal, Bro, bukan Oneness. Saya bukan Oneness, Bro. Oh, Oke, kamu berarti Anda nggak nyembah Yesus dong ya? Oh, Yesus sebagai firman. Jadi sembah lah, Bro. Berarti Anda menyembah hamba Tuhan. menyembah Gimana? hamba Tuhan. Gini Iya. cuma Saat kalau dia Yesus menjadi kan hamba daging, Tuhan. nggak sebentar. Hmm. Gini. Kalau mau bicara hamba, kau juga harus pahami batas-batas kemampuan hamba itu apa. Tetapi Ya, kenapa? seperti Yesus. Tapi kenapa hamba di Batas Anissa? kemampuan hamba itu sejauh apapun ya, tingkatannya hanya seperti Yesus, nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Terus Tetapi kenapa hamba di Anissa 172 disuruh kau sembah? Makanya di kau mana paham, itu? ajarin dulu. Ya pemenyembah hamba. Di- Ale, lu jangan otak udang lu. Dasar otak udang. Di mana itu? Disuruh sembah hamba di mana? 172, kau baca. Oh, An- 100. Nah, jadi biar kau paham. Hamba. Ya, oke, teman-teman kita saksikan Ayo. apa itu? Pak Maulana Iya. seperti La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Terus apa masalahnya? Kan Iya, sudah jelas. Sudah jelas Ya, Yesus itu hamba Allah. Dan dia tidak pernah Sudah saya- mengajarkan dirinya adalah Allah itu sendiri. Terus kenapa kalian sembah? Makanya kau Anda bawa pahami batas. An-Nisa ayat 172. Ternyata di situ menerangkan Yesus ini tidak sungkan menjadi hamba Allah. Berarti Jangan dia kau adalah potong. Muslim. Kau potong. Dia Muslim. Dia adalah hamba yang Sendiri. taat. Kenapa? Ayo rupanya? lanjut. Ya lanjutkan, jangan kau potong lah. Dan begitu pula Iyalah. para malaikat. Walal malaikatul muqarrabun. Yang terdekat kepada Allah. Apa masalahnya? Ya terus. Nah, lalu kemudian diterangkan wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fasayah syuruhum ilaihi jami'a. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan Nah. menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Kenapa rupanya? Nah, makanya saya bilang tadi, pahami batas kemampuan hamba itu sampai di mana. Tetapi ketika ada hamba harus disembah, itu harus kau berpikir. Ini hamba Mana yang hamba harus disembah di sini dalilnya, Om? Nah, Siapa menyembah hamba? Woi, udang. kau baca An-Nisa 170, jangan kejam-kejam. Nah, ini dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah siapa? Ya. Siapa di Menyembah, situ? menyembah siapa? Iya, Al-Masih itu, jangan kau hilangin. Nenekmu kiper 7 turunan tuyul. Inilah bahayanya kalau kau itu nggak ngerti original teks. Makanya cocok kau jadi Kristen. Jadi kamu Kristen, saya katakan kamu itu laksana lalat. Lalat itu gimana? Dikasih parfum, dikasih duren, dia tetap aja milih sampah. Udah dikasih yang benar, udah dikasih yang baru masak, belum masih baru juga turun dari periuk, masih ada asapnya, tetap aja milih sampah. Itulah lalat. Dan itu kamu. Jelas ayatnya di situ. Wa may yastankif an ibadati. Siapa yang patut diibadahi? Yang membuat Isa tidak enggan beribadah kepadanya. Siapa itu? Allah. Makanya diterangkan abdal lillah. Al-Masih sama sekali. Nenekmu kiper. Makanya kau jangan jadi umat terjemah. Gak boleh. Hale otak udang. Ya. Jangan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Isa menyampaikan, berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Makanya jangan jadi umat terjemah kemudian kamu ingin memahami Al-Qur'an dengan terjemah. Jangan. Malukan. Ya. Memalukan. Jangan terguncang, baru satu ayat saya bongkar. Karena silakan ini Abdullah kasih ayat yang lain yang bisa membuat mukamu semakin tertampar. Di mana lagi? Surah apa, ayat berapa? Silakan. Jangan dengarin. Barang siapa enggan menyembahnya. Oke? Ya. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Apa? Menyembah siapa? Nah, Al-Masih. Lihat tahu? Loh, nenekmu kiper Al-Masih aja tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah harusnya begini. Al-Masih sama sekali tidak enggan, kalau Anda mau di sini Yesus yang disembah ya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Yesus. Dan begitu juga para malaikatnya terdekat kepada Yesus. Dan barang siapa enggan menyembah Yesus dan menyombongkan diri, maka Yesus akan mengumpulkan mereka kepada diri Yesus. Itu baru benar kalau kau mau menuhankan manusia. Tapi di sini diterangkan la yastankifal masihu ayyakuna abdallillah. Yesus yang menjadi hamba Allah. Jangan kau putar balik. Makanya susah memurtadkan umat Islam itu. Karena umat Islam punya kitab original teks, ya, seperti kitab kau. Makanya kau baca baik-baik itu An-Nisa 172. Jangan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini sudah jelas. Wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Di sini di awal ini saudara Halu dengarkan. Di sini Al-Masih diterangkan ayyakuna abdal lillah, tidak enggan dia, tidak malas dia untuk menyembah kepada Allah. Kenapa langsung kemudian kau katakan barang siapa enggan menyembah Isa? Nenekmu kiper lah. Lanjutannya lanjutannya ada supaya ku baca. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Saudaramu enggak. Umat Islam itu tidak ada memahami seperti yang kau pahami. Aduh, kasihan kali. Halu. Ya, jadi masih sama sekali tidak. Luntot. Dan pula para terdekat, oke? Dan barang siapa enggan menyembah siapa tadi? Al-Masih. Dan menyembahkan. Kau buat lagi saya tertawa. Ada aja kau ini. Ya, coba saya gunakan kerangka berpikirmu yang sehat. Di awal kalimat dikatakan la yastankifal masihu ayyakuna abdallillah. Siapa yang disembah oleh Al-Masih di sini? Dia tidak disembah, dia dikatakan di sana adalah hamba, bukan disembah ya. Kamu jangan pelintir-pelintir ya. Ini yang disembah di sini, yang menyembah di sini dan yang menjadi hamba di sini siapa? La yastankifal masihu ayyakuna abdallillah. Siapa yang menghambakan diri kepada Allah? Siapa? Di sini tidak ada. Enggak, saya tanya sama Anda. Siapa yang menghambakan diri kepada Allah di ayat ini? Ya, Isa. Oke. Nah, yang disembah Isa siapa? Dan barang siapa? Jangan kau hilangkan tuh. Dan barang siapa enggan menyembahnya? Siapa? Loh, Kenapa lari ke Isa, menyembah Isa? Kenapa bisa? Loh, kau harus jujur, Juma. Jelas sekali nih, Al-Masih. Ya, toh ini bicara tentang Al-Masih loh. Masya Allah. Kamu ya Oke. lagi. Baik. Saya nggak ada hak untuk memaksa kamu untuk memahami Al-Quran, ya. Silakan aja dengan pemahamanmu sendiri. Iya, jadi jangan terbang gitu loh. Malah kau ditertawakan. Nanti kalau saya teruskan tema ini, ntar telingamu putus lagi dengar suara saya. Mending saya iakan aja lebih. Saya minta ayat yang lain, ada nggak dalam Al-Quran bahwa Yesus itu disembah? Ada nggak? Isa. Maksudmu ini nggak berlaku? Ini nggak berlaku ini? Bukan nggak berlaku. Di sini Isa yang kau sembah pun tidak enggan menjadi hamba Allah.
Ini kurang apa lagi coba dalilnya? Kalau ditertawakan sama teman-teman kita yang Kristen yang lain. Justru mereka mulai berpikir cerdas, saya buat, dengar ya. Allahu Akbar. Sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan Maksudnya? para malaikat yang terdekat. Oh Oke? gitu. Baru ini dengar baik-baik. Dan barang siapa enggan menyembahnya, siapanya? Ini huruf besar. Al-Masih huruf besar. Nah, dari mana? Coba kau gunakan kaidah bahasa. Dari mana kau katakannya di situ adalah masih? Itu kan Bisa huruf dong besar. saya bertanya. Itu nyanya kan huruf besar. Ini kalau huruf jelaskan besar domainnya itu, kalau huruf besar larinya ke Al-Masih gitu. Oh, terguncang. Itu satu ayat tuh, saya belum semua. Dengar lu. Tidak ada. Oke. Baik teman-teman, kita coba lihat ini ya. Ya. Saudara siapa namanya? Halu. Di Halil- dalam ayat ini itu Haleluya. sangat jelas bahwa yang disembah di sini adalah Allah dan yang tidak enggan menyembah Allah itu adalah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu adalah Muslim. Ya, dia adalah Muslim, bukan Kristen dia. Dia Muslim. Kemudian ayat ini menerangkan wa may yastankif an ibadati. Artinya gini. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam yang diutus dengan berbagai macam mujizat ya di dalam dakwahnya dia itu tidak enggan menyembah Allah. Kenapa kalian yang nyata-nyata diperlihatkan kekuasaan, bagaimana kemudian Al-Qur'an itu menghancurkan apa yang kalian katakan sebagai iman atau kebenaran? Kenapa kalian tidak beriman, tidak menyembah kepada Allah? Sementara Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Isa aja, Yesus saja menyembah kepada Allah. Kenapa kalian tidak menyembah kepada Allah gitu? Itu yang dipertanyakan oleh ayat ini. Udah, biar saya jelaskan ya. Ya, Maka- silakan. Awal kan saya sudah bilang, makanya kau pahami batas-batas kemampuan hamba itu sampai di mana. Tetapi ketika ada hamba melampaui batas dari hamba-hamba biasanya, harusnya kau berpikir, ini hamba sih. Hamba-hamba apa? Melampaui batas apanya? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu hari kiamat itu terjadinya hari Jumat. Yesus tahu nggak? Ada nggak dalilnya? Yesus mampu nggak berani mengatakan bahwa kiamat itu hari Jumat? Loh, jangan lari Loh. ke topik, jangan lari topik. Dengar baik. Iya, Anda berbicara kedudukan seorang hamba. Iya, kau Rasulullah dengar. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah tahu hari Jumat itu adalah hari kiamat, jatuhnya hari kiamat. Sekarang Iya. Yesus ada tahu hari apa? Ginilah kalau terguncang. Dengarin dulu gantian kita. Nah, nenek Mukiper, dengar. Nabi Isa alaihissalam, kau mau ngais-ngais dimanapun dalam Al-Quran, kamu tidak akan pernah bisa menemukan dia sebagai Tuhan. Kenapa? Di sini ditanya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 116, Isa atau Yesus itu disidang, dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Wahai Isa yang disembah oleh orang-orang yang tidak berakal, adakah kau mengajarkan kepada orang-orang tidak berakal ini untuk menyembah engkau? Apa kata Isa alaihissalam? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Saya tidak punya hak ya Allah untuk menyampaikan, apalagi mengajarkan, apalagi mengajak orang-orang yang tidak berakal ini menyembah aku. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak punya hak untuk mengatakan yang bukan hakku. Nah, lalu Allah mengatakan, in kuntu qultu, engkaulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi kamu nggak bisa menjadikan iman karpetmu itu mengambil terjemahan Quran kemudian kau mau melanti Isa sebagai Tuhan. Nggak bisa, kawan. Nggak bisa. Oke, dengar. Ketika saya bicara terus kau ngomel-ngomel, itu menunjukkan saya belum bicara, kamu udah kalah itu dia. Saya tidak ngomel. Saya sedang meneteskan nutrisi ke otakmu supaya berfungsi. Udah giliran Ayo. saya cuma. Makanya kan dari awal udah saya bilang. Kan Harus sudah. kamu Halo. Begini loh. Kamu Mas, ini- mengatakan bahwa Isa itu disembah. Kemudian saya menerangkan Al-Quran. Saya baru Apa yang saya terangkan? Udah Apa yang saya terguncang. terangkan kepada Anda melalui Al-Quran? Dengarin dulu ya. Heeh. Cuma dengar. Ganteng kita ngomong. Dari Ya. awal saya bilang, makanya pahami kapasitas hamba itu, kualitas kemampuannya sampai di mana. Tetapi ketika ada hamba melampaui batas-batas dari hamba-hamba biasa, harusnya kau bertanya
ada apa dengan siapa ini, oke? Dan yang kedua, kalau merujuk Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan dijawab oleh Terus? di Al-Zukhruf 61. Ternyata Isa adalah jalan lurus. Harusnya kau Iya lagi-lagi bertanya. betul. Tepuk tangan. Isa itu jalan yang lurus. Makanya ketika ditanya oleh Allah, anta qulta linnas, wahai Isa, adakah engkau mengajarkan orang-orang tak berakal ini, ya, mengajarkan mereka menyembahmu? Tahizuni. Ada enggak kamu mengatakan tahizuni kepada orang-orang yang tak berakal ini? Apa kata Isa? Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqqa bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak berhak ya untuk mengatakan apa yang bukan hakku. Lalu kata Allah, lalu apa yang kau katakan kepada mereka wahai Isa? Wahai Allah, aku mengatakan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Allah, aku mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Namun ya Allah, di antara mereka ada yang bahlul, tetap aja nyembah aku, gitu maksudnya. Saya belum siap ngomong, kau udah langsung apa? Gantian dulu ya, gini. Jangan terguncang. Kok terguncang pula? Makanya perhatikan, kita kan dikasih akal. Tadi kan bicara akal. Makanya ketika ada seorang hamba, kapasitas dia adalah sebagai manusia biasa, tetapi ada hamba yang kapasitasnya melebihi kapasitas hamba yang biasa, kau harusnya berpikir ini hamba siapa? Makanya saya bilang tadi, Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan lagi-lagi Allah mau menunjukkan suatu kebenaran di Al-Zukhruf 61, yaitu, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, betul. Nah, pintar kamu. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Lagi-lagi akal sehat harus berpikir, ini siapa sih Isa? Itu guna akal, bro. Kau harus selidiki dulu. Udah? Nah, kalaulah si sama seperti kamu, ya nggak ada masalah, bro. Ya toh? Tetapi ini kapasitas Isa yang di ayat Al-Qur'anmu, kenapa bisa setara dengan yang selama ini digaungkan tentang Allahmu? Yaitu bicara tentang hari kiamat, jalan lurus, manusia tersuci, ya toh, membuat mujizat. Harusnya kau berpikir, oh ternyata ini bukan hamba. Itulah PR kalian seharusnya, biar kalian paham, bicara tentang Allah atau bicara tentang ketuhanan adalah konsep kegoifan. Ini sebenarnya bicara goib, cuma terus kenapa kamu menyembah hamba Allah? Yang ngajarin sopo? Harusnya kau Mbak Yu, yang ngajarin sopo? Ini bukan hamba. Kalau dia hanya sekedar hamba. Gimana bukan hamba? Saya sudah menjelaskan ayatnya tadi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Isa itu bertuhan, berarti dia hamba. Hanya cuma gunakan akal. Kan udah saya kasih, makanya dengar. Kok saya yang gunakan akal? Lu dengerin ya. Makanya kau bertanya dulu dalam akalmu, ini siapa sih si Isa? Kalau Isa ini sama seperti Isa itu Nabi Allah, Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Terus apa masalahnya? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Apa masalahnya? Masalahnya kau itu nggak menggunakan akalmu sehingga kau nggak paham apa yang disampaikan. Oh, jadi maunya kamu saya menyembah Nabi Isa gitu supaya dianggap akalku berfungsi gitu. Kalau kau berakal pasti kau paham, nggak perlu saya jawab. Artinya kamu menganggap orang itu paham ketika hamba Tuhan disembah gitu. Harusnya kau berpikir lebih kau berpikir kalau dia hanya sekedar oleh hamba saja, kenapa dia sampai sampai apa? Pengetahuan sampai apa? Dan kemudian dia jalan lurus. Harusnya kau berpikir itu loh maksudnya. Allahu Akbar. Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan jalan lurus. Kenapa? Karena dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Makanya saya katakan tadi, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Ini Isa loh yang mengajarkan Bani Israel. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah dengan suatu apapun,
Itulah jalan lurusnya, kata Isa. Jadi kalau ada orang menyembah manusia bernama Yesus, itu jalan bengkok. Yang lurus itu nyembah kepada Allah. Inna Allah Rabbi wa Rabbakum wa Rabbukum fa'budu. Perintahnya sembahlah dia. Udah. Udah, silakan. Oke, jadi gini loh Juma. Lagi-lagi saya ingatkan kamu karena kamu bicara akal. Gunakanlah akal. Seandainya Isa itu sama seperti saya, sama seperti Ustaz, sama seperti si Kores, tidak akan mungkin ada sosok seperti dia yang sampai detik ini masih hidup kekal, ya naik ke langit. Kalau dari Islam kan naik. Ya ampun ya Rahman. Terus Henok gimana? Jadi Elia gimana? Mereka juga ada di surga. Dengarin dulu, jangan Sembahlah mereka kalau gitu. dengarin dulu. Makanya ketika kamu meminta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Allah Maha baik, dan dia menjawab Al-Zukhruf 61. Iya. Ya. Dan sesungguhnya saya itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat karena itu Betul. Nabi Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ngerti saya. Nabi Isa mengajarkan adanya hari kebangkitan. Nabi Isa mengajarkan adanya hari penghakiman. Nabi Isa mengajarkan adanya surga, adanya neraka. Emang kenapa rupanya? Semua Nabi mengajarkan itu. Semua Nabi mengajarkan tentang adanya hari kiamat. Ini kayaknya kamu terguncang ini. Saya belum siap, kamu langsung potong ya. Dan inilah jalan yang lurus. Ya, jalan lurusnya itu sembahlah Allah. Jangan kau duakan Allah dengan suatu apapun. Itu jalan lurusnya. Makanya kau dengar dulu aku ngomong. Ini ayat loh, Hale, saya bacakan samamu. Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Isa, haza, ini sirat jalan mustaqim, lurus. Jadi menyembah Allah itu adalah jalan lurus. Menyembah Yesus jalan bengkok dan berduri, penuh kerikil, ada jurangnya, banyak tai ayam di situ. Giliran saya, dengarin. Pahami itu, jalan lurusnya menurut Al-Quran adalah menyembah Allah, bukan menyembah manusia bernama Yesus. Dia nggak manusia, dia bukan hasil sperma. Ya, jadi jangan nggak usah lah. Nenekmu kiper, Roma 1 nomor 3, Yesus itu berasal dari sperma Daud. God, jadi Isa bagian sperma. Oke lah, saya bacakan lah ini ya. Ali Imran ayat 25, biar kau nggak bertakia. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Laki-lakinya Maryam atau laki-lakinya Bapak? Kau bilang ini Saya tunggu, saya tanya kamu, anak laki-lakinya Maryam atau anak laki-lakinya Bapak di situ? Ayo, yang jujur. Yang jujur. Isa masuk sperma, astagfirullahaladzim. Loh, kamu ini gimana sih? Kamu baca ayat mana tadi? Surah apa yang kau baca? Ayo, bingung kau kan? Anissa, ayat 100. Ayo. Ini yang saya baca terakhir. Ini pernyataanmu yang mengatakan Isa hasil sperma. Lah, kitabmu Roma 1 nomor 3 itu apa? Hari ini kita bicara Isa, Ali Imran ayat 45. Ketika para malaikat berkata, wahai Maria, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang putra Maryam. Ngerti putra enggak? Lu terkemuka di dunia, lagi-lagi diperkuat. Ini siapa sih hamba ini ya? Kok dia terkemuka? Kok dia jalan? Cuman karena itu, kenapa kamu enggak sembah Tuhannya? Dan kalau hambanya saja hebat, apalagi Tuhannya. Disitulah fungsinya otakmu. Harusnya kau berpikir di situ. Kalau hambanya saja hebat, bagaimana Tuhannya? Makanya umat Islam itu menyembah Tuhannya. Sehebat apapun Nabi Isa alaihissalam, dia tetap hamba. Makanya kami enggak menuhankan hamba. Kami menuhankan yang menciptakan hamba yang hebat itu. Gitu loh. Kan firman Allahmu bagaimana bisa jadi hamba? Lah, Nabi Isa kan sudah jelas di situ diterangkan. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, ini Isa firman Allah. Bagaimana bisa dia kau rendahkan menjadi hamba? Di mana Nabi Isa dikatakan sebagai firman kalam? Di mana?
Ali Imran ayat 45, dia firman, bagaimana mungkin jadi hamba? Walah, anak ini. Kapan sehatnya sih kamu? Itu Sedih ya. kali lah aku dialog samamu, halu. Lumayan. Memang saya kalian selalu terguncang kalau sama saya. Karena Enggak saya loh, kamu itu lucu loh. Kenapa saya katakan kamu lucu? Ayatnya jelas sekali menerangkan putra atau anak laki-laki Maryam. Kok kamu katakan dia adalah Tuhan? Otakmu itu perlu dicuci pakai air ketuban kuda biar berfungsi. Sudah jelas-jelas kamu sendiri yang mengatakan, ya, kamu sendiri yang mengatakan Isa ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Anak laki-laki manusia bernama Maryam kok disembah? Kamu yang mengatakan itu loh. Iya. Udah. Jadi lagi-lagi saya jelasin ke akalmu itu. Udah saya bilang. Kalau dia manusia sama seperti kau, mungkin saya peduli, nggak akan mungkin orang menyentuh. Tetapi ketika ya misi atau kepemilikan oleh Allahmu itu dimiliki dia dan hanya dia pemiliknya. Mulai salto kemana-mana. Apalagi? Oh, santai dulu. Udah saya bilang, dia adalah firmanmu. Kau anggap pula, kau tuduh, kau fitnah dia jadi budak. Dan kau meminta jalan lurus. Sudah lucu kau itu. Justru yang ada di konsep imanmu, Yesus itu Tuhan, tapi dia manusia terkutuk. Dengar dulu. Giliran saya ini cuma, dengar. Aduh, kamu mau cari pembenaran dari Al-Quran, tapi Yesus di tempatmu rambutnya aja dihina, dinistakan. Ini kamu kayaknya mas. Katanya terguncang, didengarin ya. Artinya terguncang apa? Pula. Allah itu adalah satu-satunya lurus. Kita sepakat. Allah itu satu-satunya adalah terkemuka dunia dan akhirat. Kita sepakat. Makanya gunakan akalmu. Kenapa itu dimiliki oleh si Isa ini? Pikir pakai akalmu dan kemudian bagaimana sosok nuzul dia ke dunia ini? Pikir akalmu. Kenapa dia? Kenapa nusulnya? Kenapa rupanya? Hasil week ya. Dia itu nah, sekarang begini. Kalau Anda tadi membawa Ali Imran ayat 45, saya ingin tahu dari Anda. Ini Yesus di sini dikatakan putra Bapa, putra Allah atau putra Maryam? Kalau kamu berani jujur, pastilah halu. Saya tanya, ini diterangkan Isa ini putra Maryam atau putra Allah? Putra Allah. Di mana diterangkan di ayat suci Al-Quran bahwa dia adalah putra Allah? Karena Allah yang membuat dia hamil, si Maryam. Ayatnya saya minta, ayatnya. Ini sudah jelas putra Maryam. Kamu ngerti putra? Putra itu anak laki-laki. Isa anak laki-lakinya Maryam. Terus kau katakan anak laki-lakinya Allah itu di mana ayatnya? Oke. Yang membuat hamil Siti Maryam siapa? Yang membuat hamil Siti Maria itu adalah kehendak Allah. Udah clear toh, putranya Allah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada dalam konsep imanmu, semua yang terjadi di atas muka bumi ini seperti di dalam Al-Qur'an diterangkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kemudian di dalam Mazmur 33 nomor 9 diterangkan ketika ada sesuatu yang ingin Allah kehendaki maka cukup menghendaki maka itu terjadi. Berarti kalau itu yang kamu jadikan dalil, kambing yang melahirkan juga itu anak bapak gitu. Sekarang kau ingin samakan Allah dengan kambing, wah jahat sekali kamu. Bukan. Saya bukan bawa Allah, saya bilang bapak, Tuhan kau itu. Karena diterangkan di dalam Mazmur 9 Mazmur 33 nomor 9 kayak begitu. Kalau Allah menghendaki maka itulah yang terjadi. Terus sekarang ada nggak kejadian di atas muka bumi ini tanpa izin Tuhan? Oh, tidak ada. Oke. Kalau begitu, semua yang lahir atas kehendak Tuhan itu adalah anak Tuhanmu. Oh, tidak juga dong. Contoh. Nah, tadi kau katakan giliran Isa putra Maryam, kau tanya siapa yang menghendaki Maryam hamil? Prosesnya kau harus pahami, yaitu. Kenapa rupanya prosesnya? Coba kau ceritakan prosesnya. Sebelum saya bacakan Lukas 1 ya, hati-hati. Lukas 1 prosesnya jelas. Siapa yang menghendaki Maria hamil? Bapak. Dengarin saya ngomong dulu.
Oke ya, hati-hati ya, dialog sama saya hati-hati. Kamu akan ketampar habis-habisan dengan dalil kitabmu. Kita harus bijaksana, dengarin. Silakan. Tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuh Siti Maryam. Oke. Ya. Dan kemudian dia hamil. Oke. Dengan apa? Sebab apa dia menjadi hamil? Kita sudah baca Quran 45. Ya. Nah, yang melahirkan Isa itu ya Siti Maryam sebagai ibu. Ya. Tetap menjadikan dia apa? Allah. Dan itu anak siapa? Otomatis putra Allah. Siapa? Oke, saya ikuti irama berpikirmu. Oke, saya ikuti irama berpikirmu. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, ya, kepada Maria tidak pernah disentuh laki-laki, oke? Ya. Oke. Nah, lalu kemudian Maria hamil dan melahirkan seorang anak. Oke? Nah, siapa yang membuat Maria hamil? Allah. Lo kok Allah? Bapak dong. Oh, ya nggak usah lah pura-pura malu kau. Jangan kau pakai tipu-tipu di sini. Bapak dong. Theos. Tuhanmu. Ini kita masuk ke dalam konsep ajaran Yunani. Yang mau kemudian Maria hamil, Theos atau siapa? Theos atau Kurios? Kita bicara Allah di sini, nggak usah malu-malu. Saya tidak mau. Saya mau nggak ngerti. Pahami. Inilah sebabnya, haleluya. Kenapa saya membantai semua orang kafir yang menggunakan kata Allah di dalam agamanya. Ini alasannya. Karena kenapa Allah dihinakan di dalam agamamu, di mana Allah itu adalah esensi yang dimuliakan dalam ajaran agamaku. Sekarang saya ingin kamu itu sadar, kau itu ajaran dari Yunani. Ketika Maria hamil, yang membuat Maria hamil, Theos atau Theon? Jawab. Allah. Nah, inilah kamu. Coba. Saya tanya, Theos atau Theon yang membuat hamil Maria? Ayo. Saya ingin lihat. Yang terguncang siapa? Saya ingin lihat bagaimana kemudian Theosmu dengan Maryam. Itu kan yang kamu inginkan. Nah, sekarang saya tanya samamu, yang membuat Maria hamil di dalam Bible itu Theos atau Theon? Allah. Ya. Saya tidak masuk ke dalam zona Islam. Kamu jangan jahat, haleluya. Ini kita disaksikan ribuan manusia, haleluya. Saya minta kamu jujur. Jangan kau ajari saya kasar ya. Saya minta kamu jujur. Kasar kalau bicara kasar ya. Jangan buat saya jadi kasar. Saya tanya samamu, Tuyul. Saya tanya samamu, astagfirullahalazim. Ini bicara tentang surat Maria. Saya tanya samamu, saya sedang berbicara mengenai Lukas dan Matius yang menceritakan Gabriel datang pada bulan ke-6 memberitakan sang bapak menginginkan Maria hamil. Nah, sekarang ketika Maria hamil dan melahirkan anak, siapa yang membuat Maria hamil? Jawab. Allah. Theos atau Theon? Allah. Saya tidak mau. Saya mau kembalikan ke kitabmu. Jangan malu-malu. Jangan kau kurang ajar, haleluya. Ya, jangan kau kurang ajar. Banyak orang mendengarkan loh. Kamu di sini justru kamu yang malu. Kenapa kamu nggak mau menyebut original kitabmu? Kamu malu-malu kucing, ya. Makanya saya baca tadi Ali Imran 45, kau malu. Siapa yang membuat Siti Maryam hamil? Saya katakan ketika Anda berbicara mengenai Al-Quran, yang membuat Maria hamil itu adalah Allah. Allah yang menghendaki hambanya bernama Maryam itu hamil dan melahirkan seorang manusia, bukan melahirkan seorang Tuhan. Berarti Isa anak siapa? Isa anak Maryam. Oke? Paham? Malu. Sudah dinyatakan di situ, wahai pemakan babi, sudah dinyatakan di situ, Isa putra Maryam. Sudah ada dalilnya, awas kau ya. Kau bisa kena undang-undang ini. Dalilnya sudah ada. Ismuhus Masihu Isa bin Maryam. Kau putar ke anak Allah. Ingat, kamu lagi diteropong ini. Kalau kamu mau memplesetkan dan menistakan Al-Quran, menistakan Allah dengan caramu tipu-tipu, ya saya tidak jamin kamu bisa selamat. Ini kita sedang dimonitor.
oleh Barreskrim, asal kau tahu. Asal kau tahu itu, ya. Sekarang saya tanya samamu, wahai pemakan babi yang selalu tidur sama asu, saya tanya samamu, di sini diterangkan Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, wahai pemakan babi, penyembah manusia. Di sini di Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam, bukan putra Allah. Tolong, saya ingin melindungi kamu dari penistaan. Kamu jangan sampai kena undang-undang penistaan. Terguncang nih, mulai Bukan terguncang, bukan terguncang. Nggak ada ceritanya orang Kristen membuat saya terguncang. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Saya tidak mengancam kamu. Kamu mengatakan, coba saya ulang lagi ayatnya ya. Dengarkan, disaksikan oleh semua orang. Ayatnya begini, dengar dulu, wahai pemakan babi, dengar. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Di situ diterangkan namanya Isa, anak laki-lakinya Maryam. Di mana ayatnya diterangkan anak laki-lakinya Allah? Di ayat ini. Udah. Saya tanya, enggak usah kau ketakutan, jawab aja sesuai jantanmu tadi. Di mana di Ali Imran ayat 45 diterangkan Isa anak laki-lakinya Allah. Di mana? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang buat? Bukan, kamu nggak perlu tanya saya. Saya sudah menjawab. Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki Maryam yang perawan hamil dan melahirkan seorang nabi bernama Isa. Makanya diterangkan putra Maryam. Sekarang kau menuduh bahwa Isa alaihissalam itu adalah putra Allah. Mana dalilnya? Tunjukkan. Dalilnya kamu kan sudah jawab ketika saya tanya siapa yang membuat Siti Saya Maryam minta hamil. dalil ayat Al-Quran. Jangan kau pelintir ayat suci Al-Quran. Saya minta dalilnya. Jangan kau malu-malu. Saya tidak. Haleluya. Sedangkan di dalam Lukas, dengarkan, wahai pemakan babi, dengarkan. Terlalu banyak lemak babi tersumbat di otakmu. Dengarkan. Saya ancam. Giliran saya bicara Nenekmu kiper. Saya minta kau jujur. Ya, di Lukas 1 itu tuyul. Monyet. Mohon maaf saya harus katakan kau monyet. Kalau kau nggak berpikir. Ya, di dalam kitabmu diterangkan begini. Dengarkan, wahai monyet penyembah babi, dengarkan. Dalam bulan ke-6, ya, dalam bulan ke-6 itu diterangkan di dalam kitabmu. Saya tidak ancam kau, wahai pemakan babi. Saya cuma melindungi kamu. Jangan kau menistakan Al-Quran dengan kau katakan Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Karena itu tidak ada di dalam Al-Quran itu. Alkitab seenak jidatmu, kami nggak ngancam ketika ayatmu dikutip langsung ngancam. Kau ini ya diteropong sama sipir segala macam. Oh iya, dengar kau ya. Siapapun yang